Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Arif Santoso dan rekan saya Abdi Febriansa. Untuk kali ini kita akan review jurnal tentang white box untuk mata kuliah pengujian sistem informasi. Untuk review jurnal yang pertama ada white box atau tentang mutation testing. Untuk judul jurnal sendiri adalah Tempus and Evolutionary Mutation Testing System on Event-Based System with Profile-Based Individual Generation. Untuk tahun terbitnya 2025. Untuk nama penulisnya Lorena Guenteres Madronal dan Antonio Garcia Dominguez, dan ada lagi Inmaculada Medina Bulo. Untuk sumber jurnal sendiri Software Testing, Verification and Reliability Wiley Tier 1. Untuk reviewernya saya sendiri Maulana Santoso. Yang pertama ada comparison, mengapa penelitian yang dilakukan. Pengujian mutasi diakui sebagai metode paling efektif untuk mengukur kualitas tes suite. Namun hambatan utamanya adalah biaya komputasi yang sangat mahal karena harus menjalankan ribuan mutan. Penulis ingin mencari agar pengujian ini bisa dioptimalkan untuk sistem berbasis peristiwa atau event-based yang kompleks. Untuk masalah yang dicoba pecahkan oleh jurnal yaitu masalah tingginya biaya eksekusi dan waktu yang dibutuhkan untuk menemukan mutan kuat atau strong mutant. Mutan yang sulit dideteksi pada sistem yang menggunakan query EPL atau as per event processing language. Lalu ada kontribusi yang diklaim oleh jurnal pengembangan framework Tempus yang menggunakan algoritma evolusioner dengan inovasi strategi PBIG atau Profile Based Individual Generation. Strategi ini memungkinkan sistem belajar dari data host historis program lain untuk memprediksi operator mutasi yang paling efektif. Lalu untuk metodologi penelitiannya, eksperimen ini dilakukan dengan 4 studi kasus: Ecological Island, Terminal Self-Service, dan lain-lain. Setiap eksperimen dijalankan 30 kali dengan set yang berbeda untuk validasi statistik. Kemudian dianalisis menggunakan uji Friedman dan Nemeye post hoc. Apa kesimpulannya? Strategi PBIG secara signifikan terbukti mampu mengurangi beban komputasi tanpa mengurangi kualitas pengujian dalam menemukan strong mutants. Jauh lebih unggul dibandingkan pendekatan coverage and warrior yang hasilnya tidak konsisten. Untuk evaluasinya, apakah masalah penelitian yang diangkat memiliki signifikasi? Ya, sangat signifikan. Efisiensi biaya dan pengujian adalah isu kritis bagi industri perangkat lunak modern. Yang kedua, apakah penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan? Ya, memberikan solusi praktis berupa otomatisasi pencarian mutan cerdas yang belum pernah ada sebelumnya untuk sistem berbasis EPL. Untuk validasi klaim didukung dengan kuat oleh data statistik yang ketat, meskipun validitas eksternal terbatas pada satu bahasa pemrograman. Untuk kritik dan sarannya sendiri, untuk kritiknya klaim bahwa metode ini bisa langsung diterapkan pada bahasa seperti C++, masih bersifat spekulatif karena eksperimen hanya dilakukan dengan bahasa EPL. Untuk sarannya sendiri, peneliti selanjutnya perlu menguji framework Tempus pada bahasa pemrograman yang lebih umum digunakan di industri untuk memvalidasi fleksibilitasnya. Untuk jurnal yang kedua masih sama white box tapi tentang menuju search based testing. Untuk judul jurnal sendiri adalah Exploring the Integration of the Code Coverage and Non-Coverage Objective in Search-Based Test Generation. Untuk tahun terbitnya 2025. Nama penulisnya Afonso Fontes, Gregory Gay, dan Robert Veld. Sumber jurnalnya sendiri Software Testing, Verification and Reliability Wiley Tier 1 juga. Reviewernya saya sendiri Maulana Arif Santoso. Untuk komprehensi yang pertama, mengapa penelitian ini dilakukan? Industri terlalu bergantung pada metrik kode coverage sebagai salah satunya tolak ukur kualitas pada cakupan kode yang tinggi tidak menjamin sistem dari bebas dari bug kritis. Untuk masalah yang kedua, masalah apa yang coba dipecahkan oleh jurnal.
menjawab apakah penambahan target non-coverage seperti mencari exception atau mengukur waktu eksekusi akan merusak atau justru membantu pencapaian cakupan struktural atau bisa disebut branch coverage. Yang ketiga, kontribusi yang diklaim oleh jurnal memberikan jurnal empiris berskala besar bahwa strategi multi-objektif atau bisa disebut target cakupan atau target non-cakupan jauh lebih efektif mendeteksi kesalahan nyata dibandingkan strategi target tunggal. Untuk metodologi penelitiannya, banyak eksperimen menggunakan framework effort suite pada 93 kesalahan nyata atau real faults dari database Detect4G. Dilakukan total 11.000 kali 160 eksekusi pengujian untuk memastikan akurasi data. Apa kesimpulannya? Menambahkan target non-cakupan meningkatkan kemampuan deteksi kesalahan pada drastis tanpa mengorbankan pencapaian cakupan kode. Meskipun ukuran test suite bertambah, manfaatnya jauh lebih besar. Untuk evaluasinya sendiri, apakah penelitian ini diangkat memiliki signifikasi? Sangat signifikan, karena meluruskan miskonsepsi industri mengenai kecukupan kode coverage. Yang kedua, ada penelitian. Apakah penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan? Iya, memberikan arah baru bagi pengembangan alat otomasi pengujian di masa depan. Dan ketika ada validasi klaim, sangat valid karena menggunakan fault nyata, bukan sekedar muatan buatan. Untuk kritik dan sarannya sendiri, kritiknya adalah analisis yang dilakukan menggunakan bahasa Java dan satu alat, yaitu EvoSuite, sehingga ada potensi bias alat. Untuk sarannya sendiri, disarankan untuk menguji target non-cakupan seperti konsumsi, memori, atau aspek keamanan cyber. Lalu yang ketiga ada review jurnal tentang Greybox atau pemrograman education. Mungkin judulnya beda tapi ini masih berhubungan dengan Macbook ya. Untuk judul jurnalnya sendiri, Development of Automatic Source Code Evaluation Test Using Greybox Methods, a Programming Education Case Study. Tahun terbitnya 2023, nama penulisnya Jan Skalka dan Martik Drip. Untuk sumber jurnalnya IEE Access Volume 11. Untuk referensinya saya sendiri. Untuk komprehensi yang pertama, mengapa penelitian ini dilakukan? Mengajar pemrograman sering kewalahan memberi penilaian tugas dan konsisten tanpa balik tepat pada mahasiswa dalam jumlah banyak. Lalu masalah apa yang dicoba dipecahkan oleh jurnal? Kelemahan metode black box tradisional yang memeriksa output sehingga gagal mendeteksi apakah mahasiswa menggunakan struktur kode atau logika algoritma yang benar. Lalu yang ketiga ada kontribusi dengan klaim jurnal. Pengusulan sistem evaluasi sistematis berbasis Greybox menggabungkan analisis dinamis atau output dan analisis statis atau struktur kode internal. Untuk metode penelitian ini, studi kasus pada lingkungan universitas dengan mengintegrasikan sistem penganalisis kode otomatis ke proses penilaian harian mahasiswa. Untuk kesimpulannya, apa kesimpulannya? Teknik Greybox memberikan penilaian yang jauh lebih baik, holistik, dan transparan, serta memberikan umpan balik yang membantu mahasiswa memperbaiki logika pemrograman secara instan. Untuk evaluasinya, yang pertama ada apakah masalah penelitian diangkat memiliki signifikan? Ya, signifikan karena mengatasi krisis beban kerja di sektor pendidikan teknologi. Yang kedua ada apakah penelitian ini memiliki kontribusi yang sangat signifikan? Ya, menjembatani teknik pengujian industri ke dalam alat bantu edukasi. Lalu yang ketiga ada validasi klaim, terbukti efektif karena mendeteksi kecurangan atau solusi yang benar secara hasil, namun secara metode sangat salah. Untuk kritik dan sarannya, kritiknya terdapat risiko false positif jika mahasiswa memiliki gaya pemrograman yang unik namun benar secara logika. Untuk sarannya sendiri, sistem perlu dikembangkan agar lebih fleksibel, dapat mengenai berbagai variasi gaya pemrograman yang benar secara sistematik. Oke, selanjutnya review jurnal keempat, yaitu AI Context Safety Assurance. Judul jurnal Safety Assurance of Artificial Intelligence Based Systematic Literature Review. Tahun terbit 2022. Nama penulis Antonio E. Silva Neto. Untuk sumber jurnal IEEE Access Volume 10. Untuk reviewer saya sendiri, Abi Febriansa. Comprehension. Mengapa penelitian dilakukan? Sistem AI bersifat black box dan sulit diuji dengan metode tradisional,
Sementara penggunaannya pada domain kritis atau medis otomatis menuntut jaminan keselamatan yang sangat tinggi. Masalah apa yang dicoba dipecahkan oleh jurnal? Di sini mengidentifikasi celah riset dan tantangan dalam memverifikasi sistem yang perilakunya berubah-ubah dan tidak memiliki spesifikasi kaku. Kontribusi yang diklaim oleh jurnal ini melakukan tinjauan literatur sistematis atau SLR terhadap ribuan artikel untuk membangun taksonomi 5 tren utama penjamin keselamatan AI. Metode yang dilakukan untuk dalam penelitian ini yaitu metode SLR yang ketat dengan meninjau 5090 referensi awal untuk menyaring artikel-artikel berkualitas tinggi di bidang keselamatan AI. Simpulannya, keselamatan sistem AI tidak bisa dicapai hanya dengan satu teknik pengujian, melainkan harus melalui proses penjamin holistik yang mencakup data, model, dan lingkungan operasi. Untuk evaluasinya, pertama sangat tinggi, mengingat risiko kegagalan sistem AI dapat berakibat fatal pada nyawa manusia. Memberikan peta jalan roadmap penelitian bagi para akademisi dan praktisi. Sangat kredibel karena didasarkan pada skala literatur yang sangat luas. Kritik dan saran. Kritik karena diterbitkan 2022, jurnal ini belum sempat membahas secara mendalam dampak generatif AI atau LLM yang baru populer belakangan ini. Saran, diperlukan studi lanjutan yang memfokuskan pada verifikasi keselamatan model bahasa besar atau large language models. Untuk review terakhir yaitu Offensive Security IoT Pen Testing, Patriot Penetration Testing the Internet of Things, tahun terbit 2023. Nama penulis Gianpaolo Bella, Pietro Biondi, Stefano Bagnani, Sergio Esposito. Sumber jurnal Internet of Things. Reviewer saya sendiri. Mengapa penelitian dilakukan? Perangkat IoT sangat rentan terhadap serangan cyber karena variasi teknologinya yang masif, namun audit keamanannya sering dilakukan secara serampangan. Masalah yang coba dipecahkan yaitu kurangnya metodologi standar untuk melakukan penetration testing yang sistematis pada seluruh ekosistem IoT. Pengembangan model Patriot, sebuah kerangka kerja serangan sistematis cyber kill chain yang dirancang khusus untuk audit keamanan IoT. Untuk metodenya, aplikasi praktis model Patriot pada perangkat konsumen cerdas nyata untuk membuktikan bahwa pendekatan terstruktur dapat mengungkap kerentanan yang terlewatkan. Kesimpulannya, model Patriot berhasil mengubah pengujian keamanan yang sebelumnya tidak teratur menjadi prosedur yang terukur, dapat diulang dan memberikan solusi perbaikan nyata. Evaluasi, apakah masalah penelitian yang diangkat memiliki signifikasi sangat signifikan bagi keamanan data pengguna di era smart home? Apakah penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan? Ya, memberikan panduan teknis yang sangat aplikatif bagi para praktisi keamanan cyber. Validitas klaim valid karena sudah diuji langsung oleh perangkat keras di lapangan. Kritik, implementasi Patriot sering membutuhkan perangkat keras tambahan yang mahal seperti SDR yang mungkin tidak dimiliki penguji. Saran, strategi eksploitasi dalam model ini perlu diperbarui secara berkala untuk menghadapi ancaman serangan zero day yang terus berkembang. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Saya Abgi Febriansa dan teman saya Maulana Arif Santoso pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.